sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu terapkan. Kita kan sudah menyimak dari sekolah-sekolah yang lain, kan? Kita sudah menyaksikan kegiatan literasi di sekolah ini bagaimana. Kemudian begitu juga PMM. Mungkin selama sebelum kita pelatihan, kemudian setelah pelatihan, ada tidak terasa perubahannya gitu. Selama ini kami tidak pernah buka PMM atau setelah pelatihan Bapak Ibu dari teman-teman atau kami sudah sering, sudah misalnya ada sekali dua kali, artinya ada perubahan gitu. Itu artinya kami refleksi dari kegiatan kita yang kemarin. Itu kami tanya ke Bapak, gimana kira-kira dulu di sekolah sering nggak buka PMM gitu. Sedangkan di PMM itu kan ada sumber belajar kita di sana, dari yang nggak bisa menjadi bisa. Itu setelah kita pelatihan lebih kurang 1 bulan yang kita laksanakan. Itu namanya refleksi kami Pak ya, Ibu, setelah kita melaksanakan kegiatan kemarin. Itu mungkin kebiasaan kita di sekolah, masuk kelas kita langsung ajar. Sekarang tidak lagi, tidak membiasakan anak membaca setiap menit sebelum pelajaran. Itu namanya yang kami tanyakan, ada tidak dilaksanakan itu? Kalau seandainya tidak ada dilaksanakan, terkendala dengan apa? Jadi di sini saya berdiri bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali. Jadi Bapak Ibu, perkenalan saya rasa tidak usah perkenalan. Jadi Kombel yang dikatakan kombel sekolah itu kita ini guru yang ada di sekolah, satu sekolah saja. Di sekolah 66 per 3 benih, guru kepala sekolah, dan ada pengurusnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, kemudian ada wakil ketuanya, ada 3 minimal pengurus dari kombel tersebut. Kemudian yang saya katakan tadi, ada lagi kombel antar sekolah. Kombel antar sekolah ini seperti kami ini, sekolah imbas, penimbas, dan sekolah imbas, dan sekolah yang lain. Itu Bapak Ibu bisa juga membuat kombel antar sekolah, misalnya dengan jujur, dengan Pulau Tengah, boleh. Bapak Ibu membayangkan kombel, oh seperti ini kombel besar. Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan kombel itu apa, kira-kira apa? Kelompok-kelompok pendidikan kalau di sekolah tentu melakukan tentang masalah pendidikan. Kita itu membuat kombel untuk kebersamaan kita bersama, menyatukan kita bersama, silaturahmi. Nah, itulah kombel. Kelompok tani, kelompok KWT, itu ada pengajian majelis taklim. Itu suatu kelompok, tapi kita di sekolah kombel pembelajaran. Apa yang kita bahas di sini adalah tentang yang apa yang disampaikan sebagian yang disampaikan oleh kepala sekolah itu yang kita bahas. Kombel ini bagaimana Bapak Ibu? Jadi Pak, kombel itu apa harus kita jadwalkan atau kita bikin betul kegiatannya? Boleh. Kalau sampai sekarang boleh, tidak masalah. Yang jelasnya kombel ini adalah wadah kita bersama untuk menuntaskan masalah yang ada di sekolah kita. Misalnya Bapak Ibu, contohnya, misalnya salah satu guru kita menghadapi mereka nilai untuk memberikan nilai rapor. Bapak Ibu, salah satu kitanya semuanya kan tidak sama. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang kita temukan di dalam bekerja. Itu boleh Bapak Ibu bahas bersama. Maaf, kalau kami itu memang mungkin sudah kebiasaan, sudah lama. Kami itu sudah masuk tahun keempat ya. Kalau dulu ini sama seperti kita ini, biasa-biasa saja. Kalau di kantor ya paling capek. Tentang apa lagi, sambal besok, mungkin tentang yang lain, tapi sekarang enggak. Kami bukan itu lagi. Kami butuh, walaupun santai, habis jam istirahat itu kami santai dulunya, tapi di dalam kantor, kepala sekolah sudah itu kebiasaan mungkin.
sekolah masuk ke ruang guru. Jam istirahat masuk. Kami itu kadang diskusi, bukan terjadwal sebenarnya, tapi diskusi. Ini saya ini apa namanya? Ada kebetulan di dalam kelas saya kesulitannya ini. Jadi teman-teman ini menjelaskan, bapak ibu harus begini menghadapi yang seperti ini. Saya membuat rapornya susah. Saya tidak paham bagaimana mencari nilainya, kemudian bagaimana memasukkan kan rapornya sekarang kan bukan rapor manual lagi. Kita kan pakai aplikasi. Jadi kami sering membahas itu. Ibu-ibu yang senior itu kan kesulitan, harus dibantu. Kita bantu. Bagaimana? Ini tadi wadahnya kita tadi. Mereka bukan ini lagi. Kalau di kantor itu jarang kami itu membahas yang tidak perlu. Paling informasi. Salah satunya bagaimana literasi di sekolah kita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Literasi itu bukan kita perlu dia baca saja buku. Anak-anak baca halaman 1 sampai halaman 6. Baca sudah. Latihan. Bukan. Sekarang kami itu melaksanakan kegiatan korban di sekolah. Kita kumpulkan pada pagi hari sebelum masuk, kira-kira setengah jam, 30 menit. Kalau di sekolah kami jam 7.30 masuk, teng bunyi lonceng. Ini literasi setiap hari Rabu. Hari ini teng bunyi lonceng jam 7.30 itu guru sudah siap semua. Cepat dikit, bariskan anak, kemudian suruh ambil buku yang kamu suka, silakan. Dia ambil buku apa saja yang mereka suka. Jangan dipandangkan buku IPS. Silakan kamu ambil buku. Apa yang kamu punya buku, sekolah punya buku, ambil yang kamu suka. Silakan masuk di perpustakaan. Ada kamu bawa buku yang kamu senang, silakan baca. Kita kasih waktu 15 menit untuk mereka membaca, memahami apa yang mereka baca. Ini mereka memahami. Bukan buku kitab saja, buku paket saja yang mereka baca. Ada yang baca panduan, ada yang baca cerita, ada yang baca ayat-ayat Al-Quran, ada yang baca tentang kisah Nabi, dan banyak lagi, macam-macam yang mereka suka. Ada yang nyanyi, saya suka buku nyanyi, saya ambil buku nyanyi. Saya suka binatang, saya ambil buku banyak tentang binatang-binatang. Nanti mereka disuruh ke depan. Disuruh 15 menit, dikumpulkan di lapangan pagi hari 15 menit, kemudian mereka pahami, kemudian boleh kita berikan ke depan. Apa yang mereka baca? Bapak Ibu berpikir dari itu, oke anak-anak sudah semuanya baca? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan. Apa yang pertama kali mau tunjuk tangan, mau tampil ke depan, silakan ke depan. Saya dulu. Pintar, silakan ke depan. Satu-satu mereka menjelaskan apa yang mereka baca. Entah buku apa yang mereka baca, pokoknya buku yang mereka sadar. Nanti mereka menceritakan, ini isi buku saya itu. Itulah literasi. Apa manfaatnya? Mereka itu otomatis saja di rumah itu dia mau tampil lagi minggu depan. Minggu depan dia memahami sendiri di rumah. Mulai dia memahami berarti itu salah satu manfaat literasi yang dilaksanakan di sekolah. Mereka ini tidak mau, mereka ini sudah berpotensi sendiri, teman-teman. Sudah ini ke depan sendiri. Ya, saya besok harus tampil. Tadi baca lagi, besoknya saya harus menceritakan tentang ini. Dia otomatis di rumah. Kalau tanya ibu, bapak ibu di rumah, anak apa udah? Saya hafal, Pak. Saya besok ingin tampil ke depan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Sekarang mereka berpotensi Bapak Ibu. Saling ini mau semua ke depan. Termotivasi dia. Pembel itu yang belum ada kami. Pembel. Ya. Kalau kegiatan itu tiap hari itu ada pikirnya ada. Iya. Nanti kita ini baik informasi mungkin cara ini. Iya. Sekarang. Mungkin nanti Bu, Bapak Ibu boleh bertanya-tanya tentang kegiatan sehari-hari juga Bapak Ibu bertanya supaya kita
kami yang ingin belajar juga kok. Ada kemungkinan mungkin di sini lebih bagus kok. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu. Nanti kasih tahu saja. Saya saja. Nah, bisa. Kalau masalah salah salaman dengan murid, kalau dulu semenjak COVID itu lah jarang. Jarang. Semenjak COVID. Ya. Dulu Tapi boleh kita ini sebelum masuk aku selawat langsung salah masuk kelas begitu. Nanti Bapak Iya, sudah diunggah modulnya? Di sini sudah 75%. Berarti masih tinggal satu langkah lagi untuk menuju ke 100% karena saya sudah melaksanakan observasi pada tanggal 9 kemarin di Senin kemarin. Jadi langsung mendapat penilaian dari ibu, dan alhamdulillah sudah saya tunjukkan. Jadi di sini praktik kinerja saya sudah 75%. Jadi setelah membuat perencanaan, dia secara bersama-sama duduk bersama membuat jadwal. Mungkin jadwalnya apakah belum masuk jadwal observasi? Tanggal berapa bikin jadwal? Di PMK kita masing-masing tanggal berapa perencanaannya? Iya, pada RHK, pada rencana kerjanya itu tanggal berapa melaksanakan observasi. Masalahnya modulnya belum diunggah, Bu. Makanya pelaksanaan observasinya belum berjalan. Seharusnya pelaksanaan observasi itu berakhir pada tanggal 31 Agustus. Pelaksanaan penentuan jadwal observasi itu tanggal 31 Agustus kemarin, karena pada September ini sudah melaksanakan observasi pada tahapan aslinya kalau mengikuti jadwal asli pada PMM ini. Jika kita tidak mengikuti sesuai jadwal, maka rapor kita tidak akan meningkat, Bapak Ibu. Itulah alasannya kenapa kita harus bekerja itu sesuai jadwal. Terkadang itu banyak kita temukan kebut semalam. Kalau sebenarnya mengikuti kebut semalam itu memang bisa, tetapi tidak berpengaruh, sangat berpengaruh pada rapor pendidikan kita nantinya. Rapor pendidikan kita tidak akan meningkat, atau bisa mungkin nanti akan mengarah ke lebih yang tidak baik. Makanya kita harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Di sini kan jadwal kita Juli Desember. Pada Juli kemarin, akhir Juli tanggal 15 sampai tanggal 3. Dilanjutkan lagi Pak ke sini. Dibesarkan ke perilaku kinerja. Ini operator rutin hadir. Hadir. Rutin hadir. Iya. Bisa dipanggil. Tuh, kita bawa di konveyor. Selesai Pak.
tidak ada 25% harus 5% lalu tinggal zaman sudah observasi lagi ini kalau sekolah apa boleh berubah 4% baru 0% karena belum sama sekali dinilai oleh kepala sekolah. Belum isi jadwal. Belum sampai di jadwal bu, orangnya belum mulai ngisi. Terlambat, lama tuh sebenarnya. Ini mulai harus diisi perencanaan kinerja. Kalau bisa dalam 2 hari ini harus diisi lah bu. Masalahnya observasi ini bulan September, harus diisi. Nah ini buka. Nanti bapak buka cek praktik kinerja. Nah, bapak masuk ke sini pak, isi dokumen. Ada 3 yang harus bapak pilih. Bapak pilih semuanya pak. Nah, ada 3 nih pak. Ada guru melakukan komunikasi, bukan hanya 1 pak, tapi boleh 3 yang bapak pilih di sini. Guru membuat atau meningkatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, apa upaya yang akan bapak lakukan mempelajari yang kalau datanya sudah sesuai, langsung datanya sesuai, data sudah sesuai. Kalau datanya sudah sesuai, nah ya, cek datanya sudah sesuai. Kalau sesuai, langsung. Nah ini nih yang harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Bapak itu sudah apa yang dipilih kemarin? Ini apa yang dipilih kemarin? Maunya satu sekolah itu ya ini harus sama semuanya. Yang kemarin ada diisi, harusnya diisi karena sekarang tuh masih ada kesempatan diisi yang Januari ke Juni masih bisa diisi masih bisa kalau masih bisa diisi dari awal. Nah ini harus dikonsultasi dengan kepala sekolah. Bapak tuh milih dari mana kemarin tuh pak? Bapak ini sudah dipilih nih. Nah, keteraturan suasana kelas bapak pilih. Keteraturan suasana Yang di